Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya kepada Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat duhur Masjid Ashifa yang insya Allah dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai zaman dahulu, para sahabat, keluarga, sahabat hingga yaumil akhir, dan selalu menjadi panutan kita, serta setiap sunnahnya selalu kita teladani. Dalam kehidupan banyak yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, yang sebetulnya tidak ada alasan lagi buat kita untuk kita tidak selalu taat dan bersyukur kepadanya, karena nikmat-nikmat tersebut selalu kita rasakan, mulai dari kesenangan, kehidupan sehari-hari, ketentraman, serta kemudahan-kemudahan semua dalam kehidupan. Dan Allah menyampaikan dalam berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga jika kita menghitung, niscaya kita akan bisa menghitung nikmat tersebut. Hal ini yang seharusnya menjadikan kita hamba Allah selalu harus taat dan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Kadang-kadang kita berpikir, masa iya nikmat itu tidak bisa kita hitung? Kita itu sebetulnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi bermiliar nikmat sebetulnya. Saya ambil contoh. Semua contoh kalau di luar tubuh manusia mungkin tidak terhitung. Dari tubuh manusia saja, dari dalam tubuh manusia saja nikmat yang Allah berikan. Dalam bidang saya, di bidang ortopedi, ilmu tulang menulang itu, tulang kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu tidak sama. Kenapa? Karena ada sel tulang tersebut yang diperintahkan untuk membongkar tulang, ada sel yang diperintahkan untuk tumbuh tulang, dan membongkar tulang itu tulangnya dimakan. Apabila tulang dimakan itu menjadikan kita nyeri,
alangkah tersiksanya kita. Itu. Dan semua sel membangun dan membongkar itu berkomunikasi. Kenapa sel tulang perlu dibongkar? Karena selnya sudah tua. Jadi apabila lebih dari 3 bulan itu sudah ada sel yang mati. Sehingga secara utuh tubuh manusia ini, tulang manusia itu ada 2 ya, tulang kompak, tulang keras, dan tulang spongiosa seperti spon gitu. Tulang kompak kita itu setiap 10 tahun baru. Sedangkan tulang spongiosa setiap 5 tahun baru. Dan setiap pergantian tulang itu pasti tulangnya mati dan dimakan. Kalau yang dimakan itu nyeri, alangkah tersiksanya kita. Kuku kita juga tambah lama tambah panjang. Kalau itu harus nyeri, maka setiap kali potong kuku kita harus dibius oleh dokter bius. Tapi kan itu semua nikmat-nikmat yang sebetulnya tidak kita bayangkan, dan itu terjadi. Belum lagi detak jantung kita, paru kita, usus kita tidak bisa mengendalikan. Coba sekarang perintahkan, hei jantung berhenti 5 menit, tidak bisa. Hei usus tidak bergerak, tidak bisa. Dan itu merupakan nikmat Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman 31 kali disebutkan satu firman Allah, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi bahasanya luar biasa, dustakan. Jadi sebetulnya semua manusia itu sudah merasakan gitu. Jadi bukan tidak tahu, tapi mereka rata-rata berdusta. Baik, dari beribu bermiliar nikmat itu ada 2 nikmat yang sering terlupakan. Jarang kita bersyukur, bahkan kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Apakah 2 nikmat itu? Dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasul bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkannya, ialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6412. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadul As-Shalihin menjelaskan hadis ini bahwa banyak manusia yang terkecoh dengan 2 nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Karena banyak manusia walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan kuat, mempunyai waktu luang yang banyak, bahkan menganggur berhari-hari, tapi tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang Allah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki oleh setiap orang. Kesehatan jasmani manusia sangat penting selama manusia masih hidup di dunia, karena jasmani merupakan modal yang diberikan Allah kepada kita semua agar kita mampu menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi dan untuk berinteraksi di antara kita samanya. Dan yang terpenting adalah dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, kita mempunyai modal untuk beribadah. Hampir semua ibadah dalam agama Islam memakai tenaga fisik, sehingga apabila tenaga kita sehat, kuat, Allah lebih sayang dan mencintai kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani. Banyak sekali larangan-larangan Allah yang apabila kita langgar, selain mendapat dosa, juga berdampak langsung kepada kesehatan kita. Coba sebut satu saja larangan Allah yang mempunyai manfaat. Tidak ada ternyata dari sisi kesehatan. Contoh misalnya, mabuk-mabukan dengan alkohol. Tidak ada baiknya. Dalam keadaan mabuk, kita hilang kesadaran, berbuat semaunya, naik sepeda motor, jatuh, patah tulang, bahkan meninggal dunia, atau bahkan mengganggu masyarakat sekitar.
seks bebas, seperti halnya ayam kawin gitu ya, setiap kali ketemu, tidak ada untungnya. Bahkan banyak sekali dari sisi kejiwaan dan penyakit yang mengancam. Penyakit itu ada dua. Satu, penyakitnya memang bisa disembuhkan, dan penyakit karena hubungan seksual sekarang muncul yang tidak bisa disembuhkan. Makan babi, tidak ada untungnya. Penyalahgunaan narkoba, judi, berperilaku jorok, pendendam. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu sejatinya adalah untuk kesehatan kita. Semua yang dilarang oleh Allah itu semuanya apabila kita jauhi maka kita menjadi lebih sehat. Nikmat kedua yang sering dilupakan oleh manusia berdasarkan hadis Rasul tersebut adalah waktu luang atau kesempatan. Dalam konsep Islam, waktu tidak hanya sekedar menyoal rutinitas kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan waktu sebagai hal yang sangat penting dan mendasar, sehingga jika tidak dimanfaatkan yang dengan baik, maka kerugian yang akan kita peroleh. Waktu adalah salah satu dimensi dalam hidup manusia. Karakter waktu senantiasa berpacu secara cepat, tanpa terasa dan tiba-tiba menghujam. Masyarakat mengkiaskan cepatnya waktu seperti kilatan pedang yang menyambar. Waktu laksana pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, maka ia akan menebas habis. Di dalam Al-Quran, Allah banyak bersumpah mengenai waktu. Ciri-ciri yang menonjol dari ayat sumpah adalah diawali dengan huruf waw, qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Di antaranya adalah al-ashr, wad-duha, wal-lail, dan lain sebagainya. Intensitas penyebutan yang berulang-ulang meskipun dengan diksi yang berbeda mengindikasikan betapa pentingnya menjaga dan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia diberikan porsi waktu yang sama oleh Allah. Titik perbedaannya terletak pada cara mengelolanya dengan tepat atau tidak. Tidak sedikit yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, sehingga menjerumuskan dirinya pada jurang kesia-siaan. Padahal kesempatan yang diberikan oleh Allah itu tidak mungkin untuk waktu terulang kembali, dan waktu tidak bisa diputar mundur, dan umur kita terikat kuat dengan waktu. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Ashr ya, surat 105 ayat 1 sampai 4, bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Jadi kecuali orang yang beriman, mengerjakan kebaikan serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Islam memberikan peringatan keras kepada pemeluknya agar tidak menyanyiakan waktu begitu saja ataupun mengisinya dengan hal yang berdampak negatif. Kesehatan dan waktu luang adalah dua hal yang sangat melimpah dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, kesehatan dan waktu luang termasuk dalam deretan nikmat-nikmat terbesar yang pada kenyataannya banyak dibiarkan bahkan disia-siakan begitu saja atau mengisinya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Sehingga Rasul sering menyerukan kepada kita semua untuk memanfaatkan dua nikmat tersebut, sehat dan waktu luang, untuk secara benar dan beraktivitas yang bermanfaat, sehingga memperteguh kepribadian seorang yang beriman, konsisten, serius, dan memahami nilai-nilai agama Islam. Mungkin itu kuliah kultum ya pada siang ini. Setelah kita sholat duhur, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Selalu kita saling wasiat mewasiatkan, saling ingat mengingatkan, terutama buat saya sendiri, untuk selalu kita menjaga iman dan Islam kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, maha dekat, zat yang mengabulkan doa. Rabbana la tu'aizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahnya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan taubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati, dan ringankanlah kiranya dalam sakaratul maut, dan selamatkanlah kiranya dari siksa neraka, dan dapatkan kami ampunan pada hari hisab atau dari perhitungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.